Pernahkah kamu merasa hidupmu diuji tanpa jeda? Seolah Allah menekan dari segala arah, sementara jawaban tak kunjung datang? Jika iya, jangan pergi dulu, karena bisa jadi ini bukan akhir, melainkan pertanda sesuatu yang sangat besar sedang disiapkan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, tidak semua ujian datang untuk menghancurkan. Ada ujian yang Allah kirim justru karena Dia ingin menaikkanmu ke tingkat yang tidak bisa dicapai dengan hidup yang nyaman. Ketika hatimu lelah, doamu terasa lama dijawab, dan dunia seperti menjauh, seringkali disitulah rahasia ilahi sedang bekerja paling dalam. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan. Karena ada 3 tanda halus yang jika sedang kamu alami hari ini, itu bisa menjadi isyarat kuat bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan besar dalam hidupmu. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena mungkin pesan ini sedang ditujukan langsung untukmu. Bab 1. Saat hidup terasa menyempit, jangan tergesa menyimpulkan. Ketika hidupmu diuji habis-habisan, jangan buru-buru mengira Allah sedang menjauh darimu. Justru seringkali saat segala pintu terasa tertutup, saat doa-doa seolah menggantung di langit tanpa jawaban, disitulah Allah sedang sangat dekat. Ada fase dalam kehidupan seorang hamba di mana Allah sengaja menyempitkan ruang geraknya, bukan untuk menyiksanya, melainkan untuk menghentikannya dari arah yang salah. Sebab tidak semua jalan yang tampak lapang adalah jalan keselamatan. Dan tidak semua kesulitan adalah tanda kebinasaan. Dalam makrifat, penyempitan seringkali adalah bentuk kasih yang paling halus, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau diam dan merenung. Ujian yang datang bertubi-tubi bukan sekadar peristiwa, melainkan pesan. Pesan yang tidak disampaikan dengan kata-kata, tetapi dengan keadaan. Allah berbicara melalui rasa lelahmu, melalui kegelisahan yang tak bisa kau jelaskan, melalui malam-malam panjang ketika hatimu terjaga sementara dunia terlelap. Di titik inilah banyak orang keliru, karena mereka sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang menyebabkan penderitaan. Padahal yang sedang terjadi adalah proses penataan ulang. Allah sedang membongkar sesuatu yang selama ini kau anggap benar, namun diam-diam menjauhkanmu darinya. Perhatikan baik-baik, tidak semua orang dipilih untuk diuji sampai ke batasnya. Ada manusia yang hidupnya tenang, stabil, dan lurus-lurus saja. Namun ada pula yang hidupnya seperti diaduk, dijungkir balikkan, lalu dibiarkan berdiri dengan lutut gemetar. Mereka bukan yang paling dibenci. Justru seringkali merekalah yang sedang dipersiapkan untuk memikul pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tentang Tuhan. Karena tidak mungkin seseorang mengenal Allah secara hakikat jika hatinya belum pernah hancur dari ketergantungan selain kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tetapi Allah menjanjikan makna di balik setiap ujian. Ketika satu demi satu yang kau andalkan runtuh, manusia, rencana, bahkan kepercayaan diri, itu bukan kebetulan. Itu adalah momen pemurnian tauhid. Allah sedang menghapus sandaran palsu yang selama ini bersemayam di hatimu. Sebab selama hatimu masih bersandar pada selain Allah, kejutan besar itu tidak akan pernah bisa masuk. Hati yang penuh tidak bisa diisi, dan hati yang bergantung tidak bisa diberi anugerah yang murni. Maka jika hari ini hidupmu terasa sempit, jangan lawan dengan keluh kesah, tetapi hadapi dengan kesadaran. Ada rahasia besar yang hanya dibukakan kepada mereka yang bertahan tanpa kehilangan adab kepada Allah. Bisa jadi inilah awal dari tanda pertama bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Namun sebelum kejutan itu datang, Allah ingin memastikan satu hal. Apakah hatimu benar-benar siap menerimanya atau masih sibuk memeluk dunia yang sementara? Bab 2. Ketika doa terasa lama dijawab, itu bukan penolakan. Ada masa dalam hidup seorang hamba ketika doa-doanya tidak segera berbuah jawaban. Bibir telah lelah memohon, air mata telah jatuh berkali-kali, namun keadaan seakan tidak bergerak ke arah yang diharapkan. Di titik ini banyak jiwa mulai goyah, mengira doanya ditolak atau Allah berpaling. Padahal dalam kedalaman hikmah ilahiyah, doa yang ditahan justru seringkali lebih bernilai daripada doa yang langsung dikabulkan. Karena Allah tidak hanya melihat apa yang kau minta, tetapi siapa dirimu saat menunggu. Penundaan jawaban doa adalah cara Allah membentuk kedewasaan ruhani.
Allah sedang mengajarimu bahwa kedekatan dengannya bukan diukur dari cepat atau lambatnya terkabul, melainkan dari keteguhan hatimu dalam berharap. Ketika doa belum dijawab, sebenarnya Allah sedang membuka ruang dialog yang lebih intim antara hamba dan Rabb-Nya. Setiap kali kau kembali berdoa dengan hati yang semakin rendah, disitulah jarakmu dengan Allah semakin dekat, meski keadaan lahiriah belum berubah. Dalam makrifat, menunggu adalah ibadah yang sunyi, tidak terlihat oleh manusia, tidak dipuji oleh siapapun, tetapi sangat berat bagi jiwa. Menunggu dengan husnuzan membutuhkan iman yang matang, sebab mudah berharap saat keadaan membaik, namun hanya hati yang telah ditempa yang mampu tetap percaya saat semua tanda di sekelilingnya tampak gelap. Justru pada fase inilah Allah sedang membersihkan niatmu. Apakah engkau mencintai hasil doa atau mencintai Allah yang Maha Mendengar? Perhatikan bagaimana Allah mendidik para kekasihnya. Banyak dari mereka yang doanya tidak langsung dijawab, bukan karena doa itu buruk, melainkan karena jiwa mereka sedang dipersiapkan untuk menerima jawaban yang jauh lebih besar dari bayangan awal. Jika doa dikabulkan terlalu cepat, mungkin hatimu belum cukup lapang untuk menjaganya. Maka Allah menahan agar ketika jawaban itu datang, ia tidak menjadi fitnah, tetapi benar-benar menjadi berkah yang menguatkan imanmu. Maka jika hari ini doamu terasa lama bergema di langit, jangan berhenti. Jangan mengubah doamu menjadi keluhan. Ada tanda halus di sana bahwa Allah sedang mengajarkanmu makna tawakal yang sesungguhnya. Bisa jadi inilah tanda berikutnya, bahwa kejutan besar itu sedang disiapkan di balik kesabaran yang tidak banyak orang sanggup menjalaninya. Sebab Allah tidak pernah lalai, hanya saja Dia bekerja dengan waktu yang sempurna, bukan dengan keinginan manusia. Bab 3. Saat dunia seolah menjauh, Allah sedang mendekat. Ada fase yang sangat sunyi dalam perjalanan iman, ketika dunia terasa menjauh perlahan. Orang-orang yang dulu dekat mulai asing, obrolan yang dulu hangat kini terasa hampa. Bahkan hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, kini tak lagi menggetarkan jiwa. Kesunyian ini sering disalahartikan sebagai kesialan atau kehilangan. Padahal dalam pandangan makrifat, ini adalah proses pemisahan. Allah sedang menarikmu keluar dari keramaian yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan rohanimu, agar hatimu bisa mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Ketahuilah, tidak semua kedekatan membawa kebaikan, dan tidak semua jarak adalah hukuman. Ada jarak yang Allah ciptakan sebagai perlindungan. Saat Allah mulai mengurangi ketergantunganmu pada manusia, itu bukan karena Dia ingin kau sendirian, tetapi karena Dia ingin menjadi sandaran utamamu. Sebab selama hatimu masih terlalu ramai oleh makhluk, cahaya ilahiyah sulit menetap dengan tenang. Maka Allah mengosongkan sebagian ruang agar cahaya itu punya tempat untuk turun dan berdiam. Dalam Al-Quran, banyak kisah tentang hamba yang dipisahkan dari lingkungannya sebelum menerima anugerah besar. Kesendirian bukanlah tanda kelemahan, melainkan ruang pemurnian. Di saat itulah seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan sosial. Hanya ada dirinya dan Allah. Dan pertemuan inilah yang paling ditakuti oleh nafsu, karena di sanalah segala kepalsuan runtuh, dan kebenaran diri mulai terlihat jelas. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih nyaman dalam diam, lebih tenang dalam ibadah yang sunyi, dan lebih peka terhadap bisikan hati, jangan khawatir. Itu bukan tanda kau menjauh dari kehidupan, tetapi tanda kehidupan sedang diarahkan ke pusatnya. Allah sedang melatih hatimu untuk menikmati kehadirannya tanpa perantara. Sebab kejutan besar dari Allah tidak akan diberikan kepada hati yang masih sibuk mencari pengakuan dunia, melainkan kepada hati yang telah menemukan cukup dalam kedekatan dengan Rabb-Nya. Maka ketika dunia terasa menjauh, jangan panik. Jangan buru-buru kembali hanya demi mengusir sepi. Bisa jadi inilah salah satu tanda paling lembut namun paling dalam, bahwa Allah sedang mendekat dengan caranya sendiri. Dan jika engkau mampu bertahan dalam fase ini tanpa protes, tanpa prasangka buruk, maka bersiaplah. Karena seringkali setelah jarak tercipta, Allah menghadirkan sesuatu yang bukan hanya mengubah keadaan hidupmu, tetapi juga mengubah cara pandangmu terhadap hidup itu sendiri. Bab 4. Ketika hati dipaksa ikhlas,
padahal luka masih terasa. Ada ujian yang tidak menyentuh harta, tidak pula menggoyahkan posisi, tetapi menghantam langsung ke ruang terdalam hati. Ujian ini datang dalam bentuk kekecewaan, pengkhianatan, atau harapan yang runtuh tepat saat engkau merasa sudah sangat berserah. Pada fase ini, Allah tidak sekadar menguji kesabaranmu, tetapi keikhlasanmu. Bukan ikhlas yang diucapkan, melainkan ikhlas yang lahir dari hati yang tetap tenang meski belum sepenuhnya sembuh. Inilah ujian yang paling sunyi, karena tidak semua luka bisa diceritakan dan tidak semua orang mampu memahami. Dalam makrifat, ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit. Ikhlas adalah memilih tetap menjaga adab kepada Allah meski hatimu terluka. Allah Maha mengetahui setiap getar perasaan yang kau sembunyikan. Saat engkau menahan diri dari mengeluh berlebihan, saat engkau tetap sholat meski air matamu jatuh tanpa suara, disitulah nilai ujian ini tercatat tinggi. Sebab Allah tidak menunggu hatimu sempurna, tetapi Allah melihat kesungguhanmu untuk tetap berpaling kepadanya dalam keadaan paling rapuh. Seringkali Allah sengaja membiarkan luka itu terbuka lebih lama, bukan karena dia lalai, tetapi karena dari sanalah kelekatan dunia tercabut. Ketika sesuatu atau seseorang yang kau cintai tidak lagi bisa mengisi hatimu seperti dulu, Allah sedang menciptakan ruang kosong yang hanya bisa diisi olehnya. Luka itu, jika diterima dengan kesadaran, akan berubah menjadi pintu. Pintu menuju kedewasaan ruhani yang tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu atau ibadah lahiriah semata. Perhatikan, orang yang telah melalui luka dengan ikhlas akan memiliki pandangan hidup yang berbeda. Ia tidak lagi mudah silau oleh janji manusia, tidak mudah terikat oleh pujian, dan tidak gampang hancur oleh kehilangan. Hatinya menjadi lebih dalam, lebih tenang, dan lebih jujur. Inilah hati yang Allah percayai untuk menerima amanah yang lebih besar, karena kejutan ilahi tidak akan diberikan kepada hati yang masih mudah pecah oleh dunia, tetapi kepada hati yang telah belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Maka jika hari ini engkau dipaksa ikhlas dalam keadaan yang belum sepenuhnya kau pahami, jangan merasa gagal. Justru bisa jadi inilah tanda bahwa Allah sedang menyempurnakan jiwamu. Luka itu bukan akhir, melainkan bagian dari persiapan. Dan ketika waktunya tiba, engkau akan menyadari bahwa rasa sakit yang kau tahan dengan sabar itu adalah jalan sunyi yang mengantarkanmu pada kejutan besar yang selama ini diam-diam telah Allah siapkan. Bab 5. Saat semua jalan terlihat buntu, disitulah pertolongan datang. Ada titik dalam hidup ketika akal seolah kehabisan jawaban. Semua rencana yang disusun dengan matang runtuh satu persatu. Semua jalan yang tampak menjanjikan justru berujung pada kebuntuan. Pada fase ini manusia biasanya merasa paling lemah, paling kecil, dan paling tidak berdaya. Namun justru disitulah rahasia pertolongan Allah bekerja. Sebab selama manusia masih merasa mampu, selama masih ada satu jalan yang bisa diandalkan, tauhid belum sepenuhnya murni. Allah menunggu saat di mana engkau benar-benar berhenti mengandalkan selainnya. Dalam pandangan makrifat, kebuntuan bukan kegagalan, melainkan penghentian ilahi. Allah sedang menghentikan langkahmu agar engkau tidak terus melaju ke arah yang tidak lagi selaras dengan takdir terbaikmu. Ketika semua pintu tertutup, itu bukan karena Allah kejam, tetapi karena Dia ingin engkau mengetuk satu pintu yang sering dilupakan. Pintu ketundukan total. Dari sanalah pertolongan yang paling jernih akan turun, pertolongan yang tidak tercampur dengan kesombongan atau klaim diri. Banyak hamba yang baru benar-benar mengenal Allah ketika hidupnya berada di ujung. Di saat itu, doa tidak lagi dibacakan sebagai rutinitas, tetapi keluar dari kedalaman jiwa yang benar-benar membutuhkan. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi syarat, hanya kepasrahan yang utuh. Dan Allah sangat mencintai doa yang lahir dari keadaan seperti ini. Sebab doa tersebut bukan sekadar permintaan, melainkan pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berkuasa mengubah keadaan. Perhatikan bagaimana pertolongan Allah sering datang dengan cara yang tidak disangka. Bukan melalui jalur yang direncanakan, bukan dari orang yang diharapkan, bahkan terkadang datang dalam bentuk yang awalnya tampak seperti masalah baru. Namun bagi hati yang telah berserah, setiap kejadian dibaca sebagai isyarat, bukan ancaman. Disitulah kejutan ilahi mulai menampakkan jejaknya, pelan namun pasti, mengubah arah hidup tanpa banyak suara.
Maka jika hari ini engkau merasa benar-benar buntu, jangan putus asa. Jangan mengira Allah telah meninggalkanmu. Justru bisa jadi inilah tanda paling jelas bahwa pertolongan sedang sangat dekat. Karena dalam hukum Allah, setelah batas kemampuan manusia berakhir, kuasanya mulai bekerja sepenuhnya. Dan ketika pertolongan itu datang, engkau akan mengerti bahwa kebuntuan yang kau takuti ternyata adalah pintu menuju kejutan besar yang selama ini Allah simpan dengan penuh kasih. Bab 6. Ketika hatimu lebih mudah menangis di hadapan Allah. Ada perubahan halus yang sering tidak disadari, namun sangat menentukan dalam perjalanan ruhani. Hati menjadi lebih lembut. Hal-hal kecil mulai menyentuh perasaan. Ayat-ayat Al-Quran terasa lebih hidup, dan doa-doa mengalir dengan air mata yang datang tanpa dipaksa. Ini bukan kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin yang sedang dibentuk. Allah sedang menurunkan hijab yang selama ini menutupi hatimu, agar engkau mampu merasakan kehadirannya dengan lebih jujur dan dalam. Air mata yang jatuh dalam kesendirian bukan sekadar luapan emosi, tetapi bahasa ruh yang sedang berbicara kepada Rabb-Nya. Dalam makrifat, tangisan seperti ini adalah karunia. Bukan semua orang diberi kemampuan untuk menangis karena Allah. Banyak yang lisannya fasih berdoa, tetapi hatinya kering. Ketika Allah melembutkan hatimu hingga mudah tersentuh, itu pertanda bahwa Dia sedang membersihkan lapisan keras yang terbentuk oleh luka, kesombongan, dan kelelahan hidup. Perubahan ini sering datang setelah ujian berat. Allah mematahkan kekuatan palsu dalam diri manusia agar lahir ketergantungan yang sejati. Saat engkau tidak lagi merasa perlu terlihat kuat di hadapan manusia, tetapi justru ingin jujur di hadapan Allah, disitulah tauhidmu mulai mengakar lebih dalam. Hati yang lembut adalah hati yang siap menerima cahaya, sebab cahaya ilahi tidak turun pada hati yang tertutup oleh keakuan. Perhatikan pula, seiring lembutnya hati, kepekaan terhadap dosa dan kebaikan pun meningkat. Engkau menjadi lebih berhati-hati dalam ucapan, lebih waspada dalam niat, dan lebih sadar bahwa setiap langkah berada dalam pengawasan Allah. Ini bukan ketakutan yang melemahkan, tetapi kesadaran yang menenangkan. Sebab ketika hati sadar, ia tidak mudah terseret arus dunia. Inilah tanda bahwa jiwamu sedang dinaikkan tingkatannya, meski secara lahiriah hidupmu belum sepenuhnya berubah. Maka jika akhir-akhir ini engkau mudah menangis saat berdoa, saat mendengar ayat, atau bahkan tanpa sebab yang jelas, jangan merasa aneh. Bisa jadi inilah salah satu tanda paling lembut bahwa Allah sedang mendekatkanmu kepada kejutan besarnya. Sebab hati yang telah dilembutkan adalah hati yang siap menerima anugerah, bukan sekadar nikmat dunia, tetapi pemahaman dan ketenangan yang jauh lebih berharga. Bab 7. Ketika dunia tak lagi menggoda seperti dulu. Ada fase yang sangat sunyi namun menentukan, ketika dunia perlahan kehilangan kilau di matamu. Hal-hal yang dulu begitu diinginkan, kini terasa biasa. Ambisi yang dahulu membara mulai mereda, dan pencapaian duniawi tidak lagi menjadi pusat kebahagiaan. Ini bukan tanda kemunduran, melainkan pergeseran orientasi. Allah sedang mengalihkan pusat perhatian hatimu dari yang fana menuju yang abadi, dari yang tampak menuju yang hakiki. Dalam makrifat, perubahan selera hati adalah isyarat yang sangat kuat. Ketika Allah hendak menaikkan derajat seorang hamba, Dia terlebih dahulu mencabut kelezatan semu dari dunia. Bukan agar hamba itu membenci dunia, tetapi agar dunia tidak lagi menguasai hatinya. Sebab hati yang terlalu terpaut pada dunia akan sulit menerima kejutan ilahi, karena ia selalu ingin mengukur segala sesuatu dengan standar keuntungan dan kerugian lahiriah. Perhatikan bagaimana ketenangan mulai terasa dalam kesederhanaan. Duduk diam menjadi nikmat, ibadah sunyi terasa lebih hidup, dan waktu bersama Allah lebih dirindukan daripada sorak dunia. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang diajarkan cukup. Cukup dengan Allah sebagai sandaran, cukup dengan ridhanya sebagai tujuan. Dari sinilah lahir kebebasan sejati, kebebasan dari kejaran yang melelahkan, dan perbandingan yang tak pernah usai. Namun fase ini sering disalahpahami oleh diri sendiri dan orang lain. Ada yang mengira engkau kehilangan semangat hidup, padahal yang terjadi adalah pendalaman makna hidup.
Engkau tidak lagi mudah terpancing oleh pengakuan, tidak mudah terguncang oleh penilaian, dan tidak lagi tergesa mengejar apa yang bukan bagianmu. Inilah tanda kedewasaan ruhani ketika seseorang tahu kapan harus bergerak dan kapan harus diam. Maka jika hari ini dunia terasa biasa saja, jangan takut. Jangan buru-buru memaksa diri kembali pada hiruk pikuk yang menguras jiwa. Bisa jadi inilah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan yang bukan sekadar mengubah keadaanmu, tetapi mengubah posisi hatimu di hadapan dunia. Karena ketika dunia tak lagi menguasai hatimu, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih menenangkan dan bermakna. Bab 8. Ketika hatimu diuji dengan ketidakadilan, namun kau tetap menjaga adab. Ada ujian yang sangat berat bagi jiwa, bukan karena kehilangan atau kesulitan, tetapi karena ketidakadilan. Ketika engkau disalahpahami, diperlakukan tidak seimbang, atau dinilai tanpa pernah benar-benar didengar, hati secara alami ingin memberontak. Namun disitulah Allah menguji tingkat kedalaman imanmu. Bukan pada seberapa keras engkau membela diri, tetapi pada seberapa tenang engkau menjaga adab kepada Allah di tengah rasa perih yang tidak adil. Dalam makrifat, ketidakadilan adalah ujian kepercayaan. Apakah engkau masih yakin bahwa Allah Maha melihat, meski manusia gagal melihatmu dengan jujur? Ketika engkau memilih diam yang beradab daripada teriak yang merusak, Allah sedang mencatat sesuatu yang tidak dicatat oleh manusia. Diam yang disertai kesabaran bukan tanda lemah, melainkan tanda bahwa engkau mempercayakan pembelaanmu kepada Zat yang tidak pernah keliru dalam menilai. Allah sering membiarkan ketidakadilan terjadi, bukan untuk merendahkanmu, tetapi untuk memurnikan niatmu. Jika kebaikan yang kau lakukan masih mengharap pengakuan, maka ketidakadilan akan terasa sangat menyakitkan. Namun jika kebaikan itu murni karena Allah, maka meski hati perih, jiwamu tetap tenang. Di titik inilah Allah sedang membersihkan amalmu dari ketergantungan pada penilaian makhluk. Perhatikan pula, orang yang mampu bertahan dalam ketidakadilan tanpa kehilangan adab akan memiliki wibawa ruhani yang kuat. Ia tidak perlu menjelaskan siapa dirinya karena Allah sendiri yang akan menampakkan kebenaran pada waktunya. Ketenangan seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari keyakinan bahwa tidak ada satupun kejadian yang luput dari keadilan Allah, meski keadilan itu belum tampak hari ini. Maka jika engkau sedang diuji dengan perlakuan yang tidak adil, jangan tergesa menuntut dunia untuk mengerti. Bisa jadi inilah salah satu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kejutan besar dalam bentuk pengangkatan derajat. Karena seringkali sebelum Allah meninggikan seseorang, Dia terlebih dahulu mengujinya dengan diam, agar hatinya bersih, niatnya lurus, dan adabnya tetap terjaga dalam kondisi paling sulit. Bab 9. Ketika keyakinanmu diuji di titik paling sunyi. Ada ujian yang tidak terlihat oleh siapapun selain Allah dan dirimu sendiri. Ujian itu hadir ketika engkau sendirian, jauh dari sorotan, jauh dari penilaian manusia. Di saat itulah keyakinan diuji bukan dengan peristiwa besar, melainkan dengan bisikan halus di dalam hati. Bisikan yang mempertanyakan, apakah semua kesabaran ini ada artinya? Apakah semua doa ini benar-benar didengar? Inilah titik paling sunyi, namun justru paling menentukan. Dalam perjalanan makrifat, kesunyian batin adalah tempat kelahiran iman yang matang. Selama iman masih bergantung pada suasana dan hasil, ia mudah naik dan turun. Namun ketika engkau tetap percaya meski tidak ada tanda lahiriah, disitulah iman berubah menjadi keyakinan sejati. Allah sedang mengajakmu naik satu tingkat, dari sekadar berharap menuju berserah sepenuhnya tanpa syarat dan tanpa jaminan yang kasat mata. Perhatikan bagaimana Allah sering menguji hambanya dengan jeda. Jeda antara doa dan jawaban, antara usaha dan hasil, antara kesabaran dan kelegaan. Jeda inilah yang memisahkan iman yang dangkal dan iman yang kokoh. Di dalam jeda itu, engkau belajar untuk tidak mendikte Allah, tetapi mengikuti hikmahnya. Dan hanya hati yang telah melalui kesunyian ini yang mampu menerima kejutan besar tanpa terkejut oleh kebesaran Allah sendiri. Kesunyian ini memang tidak nyaman. Ia memaksa seseorang untuk berhadapan dengan dirinya sendiri,
dengan ketakutan, keraguan, dan harapan yang belum terwujud. Namun justru di sanalah Allah membentuk keteguhan yang tidak mudah goyah oleh keadaan. Hamba yang lolos dari fase ini akan memiliki ketenangan yang tidak bergantung pada pujian atau keadaan, karena sandarannya telah berpindah sepenuhnya kepada Allah. Maka jika hari ini engkau merasa diuji dalam kesunyian yang tidak bisa kau ceritakan kepada siapapun, jangan merasa sendiri. Bisa jadi inilah tanda terakhir sebelum kejutan besar itu datang. Karena Allah tidak akan membawa hambanya ke titik terdalam, kecuali dia berniat mengangkatnya dengan cahaya yang lebih tinggi. Dan ketika cahaya itu datang, engkau akan mengerti bahwa kesunyian yang kau jalani adalah jalan rahasia menuju kedekatan yang sejati. Bab 10. Saat kejutan Allah datang, hatimu telah siap menerimanya. Ada satu rahasia besar yang jarang disadari manusia. Kejutan Allah tidak datang untuk mengagetkan, tetapi untuk menggenapkan. Ia hadir bukan sekadar mengubah keadaan lahiriah, melainkan menyempurnakan perjalanan batin yang telah ditempuh dengan sabar. Setelah ujian panjang, kesunyian, penantian, luka, dan pemurnian hati, Allah memastikan satu hal terlebih dahulu, apakah hatimu telah siap? Sebab nikmat yang besar, jika jatuh pada hati yang belum siap, bisa berubah menjadi ujian yang lebih berat. Dalam makrifat, kejutan Allah sering kali datang dengan cara yang sangat tenang, tidak selalu disertai sorak kebahagiaan atau perubahan dramatis yang langsung terlihat orang lain. Terkadang ia hadir sebagai ketenangan yang tiba-tiba menetap di dada, keyakinan yang tidak lagi mudah runtuh, atau jalan yang terbuka tanpa kau perlu memaksanya. Di titik ini, engkau menyadari bahwa yang paling berubah bukanlah dunia di sekitarmu, melainkan cara pandangmu terhadap dunia itu sendiri. Allah tidak pernah tergesa dalam memberi. Dia memberi tepat ketika hambanya tidak lagi menjadikan pemberian itu sebagai tujuan utama. Saat engkau telah ikhlas dengan apapun ketetapannya, disitulah kejutan itu mendekat, karena hatimu tidak lagi menuntut, tidak lagi membandingkan, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hasil tertentu. Inilah hati yang lapang, hati yang siap menerima tanpa mabuk nikmat dan tanpa lupa daratan. Perhatikan, orang yang telah melewati semua tanda ini akan hidup dengan ritme yang berbeda. Ia tetap berusaha, namun tidak gelisah. Ia berharap, namun tidak memaksa. Ia menerima tanpa kehilangan semangat. Inilah buah dari ujian yang habis-habisan. Allah tidak hanya memberimu sesuatu, tetapi membentukmu menjadi pribadi yang mampu menjaga apapun yang Dia titipkan. Karena kejutan terbesar bukan pada apa yang Allah beri, tetapi pada siapa dirimu setelah diberi. Maka jika hari ini engkau merasa telah melalui banyak hal tanpa banyak penjelasan, yakinlah satu hal, tidak ada satupun yang sia-sia. Allah Maha teliti dalam mendidik hambanya. Dan ketika kejutan itu benar-benar datang, engkau tidak akan berkata, akhirnya aku mendapatkannya. Melainkan, sekarang aku mengerti mengapa semua itu harus terjadi. Disitulah engkau sadar bahwa ujianmu adalah bukti perhatian dan perjalananmu adalah tanda bahwa Allah sedang membawamu pulang dengan cara yang paling indah. Jika ujianmu terasa berat hari ini, ingatlah, Allah tidak sedang menjauh, Dia sedang menyiapkanmu. Jangan tergesa meminta akhir sebelum pelajarannya sempurna. Tetap jaga iman, sabar, dan adab kepada Allah. Karena ketika waktunya tiba, kejutan itu akan datang dengan cara yang paling indah. Tepat saat hatimu telah siap menerimanya.